Nah, selepas Isya nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan lewat kertas, ya, tulisan di kertas yang nanti disampaikan kepada panitia dan panitia yang akan menyampaikan kepada Ustadz. Kemudian Bapak Ibu juga pada kesempatan ini nanti ada juga hadiah berupa buku yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz, sehingga semakin semarak kajian pada sore hari ini. Oke, karena itu mari kita dengarkan dan mari kita simak dengan sebaik mungkin Ustadz Dr. Zainal Abidin LCLM yang akan menyampaikan materi, ya, masuknya agama Islam, lahirnya agama Islam di Tanya Jawab dengan sudut pandang yang berbeda yang selama ini kita ketahui dan selama ini kita dengar. Silakan menyimak. Waktu kesempatan sepenuhnya saya sampaikan kepada Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapatan aja Pak. Sini. Jangan ada yang sandaran kecuali sakit boyok. Karena setan tembok gede-gede. Ini sama. Dipakai dua-duanya, salah satunya cukup. Oke, salah satu. Karena ini kalau dipakai lama sakit gitu Pak. Nanti kajiannya sampai jam berapa? Maghrib sampai? Habis itu? Istirahat. Saya kira maghrib pagi sudah bertahan. Kuat. Kawan Pak, anak jam 12. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Mungkin dimatikan aja Pak, ini bisa nggak? Nggak usah pakai kipas. Karena kalau kipas nggak cocok, kalau AC cocok. Gitu Pak ya, oke kan? Insyaallah. Ikhwah sekalian, mempelajari sejarah itu fardu kifayah.
dan makin wajib bagi para pakar. Karena Allah berfirman, faqsusil qasasa. Menghadirkan dengan kalimat perintah, kisahkan. Kisah-kisah itu secara benar, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka itu berfikir. Dari ayat surah Al-A'raf ini, ayat 176, sejarah itu harus kita ceritakan dengan fakta yang logis, bukan dengan legenda khurafat. Dan itu yang mewarnai, yang kita sayangkan, sejarah masuknya Islam ke Jawa, terutama oleh Wali Songo. Nah, untuk menuju ke sana, seorang ahli sejarah dibutuhkan fakta sejarah, cara mengolahnya. Nah, itu ya. Makanya kata H.M. Roshidi mengatakan bahwa sejarah itu dibangun di atas dugaan. Makanya ahli sejarah itu menduga. Nah, cara mengolahnya itu dengan duga-dugaan. Makanya tafsir sejarah itu multi tafsir. Tergantung siapa yang mentafsirkan. Tapi apapun bentuk tafsir sejarah, faktanya nggak ada yang bisa menutupi. Makanya penulis sejarah yang objektif itu pahit manis diceritakan apa adanya. Itu fakta. Fakta berbicara bahwa perang Jawa yang dipimpin Diponegoro itu menghabiskan 200.000 nyawa. Itu nggak bisa kita ingkari. Pak, nggak ada kursi lain, Pak. Kok nyandar enggak, dengkluk enggak, ngopi juga enggak. Oke. Ya segini aja deh, nggak apa-apa. Harusnya nggak usah pakai ini deh. Nggak apa-apa. Tapi nyantai aja. Jadi belajar sejarah itu nggak kayak belajar akidah. Nyantai. Oke, kita lanjutkan. Contoh kalau antum baca buku penelitian Peter Carey yang dia lakukan selama 30 tahun lebih tentang perang Jawa. Dia tafsirkan dengan tafsir dia. Tapi fakta perang Jawa tidak bisa ditutupin. Bagaimana suka duka perjuangan Diponegoro bertahun-tahun di hutan. Saking lamanya, singa aja akrab, Pak. Itu, coba bayangin. Singa itu yang jagain Diponegoro di hutan itu macan singa. Bukan soal ilmu. Karena tiap hari di situ. Dia tahu cara untuk menaklukkan singa, macan di hutan. Cara berteman. Sampai ketika pasukan Belanda menemukan tempat persembunyian Diponegoro itu yang nyerang singa-singa itu. Dalam serangan sekaligus 8 pasukan Belanda itu dimakan singa, disobek-sobek sampai mengerikan. Dan dikasih nama oleh Diponegoro itu macan singa. Itu fakta. Kita kasih lagi fakta sejarah perjuangan Imam Bonjol. Ya, itu hampir bersamaan antara perang Jawa, perang Sumatera, kemudian langsung disusul dengan perang Aceh. Sama juga, bagaimana keduanya akhirnya dibuang ke timur oleh Belanda.
Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang sampai ke Afrika Selatan. Ya. Ini fakta. Oleh karena itu para ahli sejarah mengatakan sejarah adalah jembatan penghubung masa lalu dengan masa kini untuk membangun pijakan di dalam rangka menatap masa yang akan datang. Makanya negara, umat, bangsa yang melupakan sejarahnya, umat yang hilang keseimbangannya. Kenapa? Karena nggak punya pijakan untuk menentukan arah. Makanya negara manapun yang dijajah, yang pertama kali adalah dihilangkan sejarahnya dulu. Di antara sekian usaha Belanda untuk menghilangkan sejarah adalah menyewa penulis-penulis bayaran untuk menulis sejarah masuknya Islam ke Jawa. Sehingga muncul sosok-sosok yang khurafat, yang aneh-aneh, bahkan Ahmad Mansur Suryanegara di dalam Api Sejarahnya mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya diceritakan atas nama Islam. Cuman isinya tetap Hindu-Buddha. Antum baca kitabnya beliau, Api Sejarah. Dari konteks inilah kita itu akhirnya menemukan belajar sejarah itu fardu kifayah. Jangan sampai ada umat yang nggak tahu sejarahnya. Apalagi sekarang ini Pak, di Indonesia sudah tidak ada pakar sejarah Islam. Habis mereka. Yang ada cuman sejarah nasional. Dan mereka-mereka yang mempakari sejarah Islam ini juga sudah minder. Karena apa aja yang berbau Islam juga udah nggak ada. Makanya sarjana sekarang juga nggak ada. SPDI nggak ada. SHI nggak ada. Iya nggak? Ada nggak? Nggak ada. Apalagi orang kalau kuliah ini bisa dinaikin nggak? Bisa? Ya. Jadi orang sekolah kuliah milih jurusan sejarah pasti didamprat sama orang tuanya. Ngapain kuliah mahal-mahal melajari orang mati? Iya. Kagak ada loh jurusan lain. Filsafat aja katanya masih mending kata dia. Itu. Nah ini ada, lo sembunyiin deh. Parah. Untuk tahun depan apa? Ya. Oke. Nah ini agak mending. Oke. Maaf. Nah gini. Bagus nih untuk walimah. Oke. Jadi begitu. Sehingga Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya mengatakan faedah belajar sejarah. Sejarah merupakan mazhab ilmu paling bergengsi. Kenapa Pak? Karena semua ilmu butuh sejarah. Sampai matematik itu terpaksa harus belajar sejarah ketika menjelaskan teori aljabar. Akhirnya kan tanya siapa aljabar itu? Yang jawab siapa? Sejarah. Bahkan Pak, Al-Quran itu nggak akan bisa ditafsirkan secara sempurna kalau penafsirnya itu nggak ahli sejarah. Makanya cek ahli tafsir yang nggak ahli sejarah mana? Cek siapa? Imam At-Tabari, ahli sejarah. Imam Ibnu Katsir, ahli sejarah. Imam Az-Zahabi, ahli sejarah semua. Karena dari awal sampai akhir itu sejarah semua isinya. Maksudnya
mayoritas ketika surat Al-Baqarah, Baqarah itu sapi, sapinya siapa? Ayo, Bani Israel. Seorang ahli tafsir dituntut untuk mempelajari siapa Bani Israel. Kenapa sapi itu harus disembelih? Makanya yang menarik Imam Mujahid, yang itu adalah muridnya Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsir. Dia punya kehebatan di dalam dan pakar sejarah. Beliau itu tidak mau mendengar sesuatu cerita kalau dia nggak datang langsung. Makanya ketika ada cerita Gua Ashabul Kahfi, dia datang langsung ke sana. Bahkan katanya di Yaman itu ada sumur Barhut, dia datang ke sana. Gitu. Makanya beliau, kalau dia tidak lihat sendiri, nggak mau terima dan nggak mau meriwayatkan. Gitu. Makanya kalau kita lihat para pelancong Islam itu semua ahli sejarah. Ibnu Battuta itu ahli sejarah. Sampai Aceh itu 2 kali masuk Aceh. Pada tahun pertama tahun 1345. Ketika itu Aceh habis diserang oleh Gajah Mada. Ternyata ditemukan negaranya masih kuat, berjaya-wijaya. Itu menunjukkan meskipun Gajah Mada itu hebat, bisa menaklukkan Nusantara, tapi tidak bisa menaklukkan Aceh. Karena Ibnu Battuta ketika itu masih menemukan Malik Zohir Shah, rajanya ketika itu masih segar bugar dan negaranya masih utuh. Dan hebatnya Malik Zohir Shah itu setahun haji, setahun ini jihad. Masya Allah. Dia niru perilakunya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu juga setahun haji, kalau tahun ini jihad nggak haji, tahun ini haji nggak jihad. Tuh. Faedahnya sangat banyak, Masya Allah. Makanya orang yang ahli sejarah itu pemikirannya lebih dewasa. Karena mencerna umat itu belakang, sekarang, depan. Beda matematik. Dan sasarannya sangat mulia. Kenapa? Karena rata-rata sejarah itu mengupas tokoh dengan kemuliaan, kiprah dan perannya. Pasti akan dapat contoh, entah contoh jelek, bahas Fir'aun, gitu. Kan contoh Abu Lahab. Tapi juga di sana ada Ibrahim, Ismail, Yusuf. Bagaimana kalau kisahnya di sini Abu Bakar, Umar, Khalifah 4, Harun Ar-Rasyid tadi. Itu. Kalau di Indonesia Wali Songo, di Jawa. Karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Oh kan, Pak? Antum dari mana tahunya perilaku umatnya Nabi Lut? Kalau enggak ahli sejarah. Perilakunya umatnya Nabi Ibrahim dengan Namrudnya. Hubungan diplomatik Nabi Sulaiman dengan Balkisnya, Masya Allah. Dan tidak ada kitab sejarah, maksudnya bukan kitab sumber sejarah paling bagus, paling akurat, dan tidak akan bisa disaingi oleh semua buku dibanding Al-Quran. Mana sekarang buku sejarah yang bisa mengungkap turunnya Nabi Adam? Gak bakal, Pak. Subhanallah, Al-Quran menceritakan turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi dengan api dan tetel. Oh, itu kan sulit. Ahli arkeolog mana yang bisa
mengupas tuntas tentang perahunya Nabi Nuh. Nggak ada. Makanya faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Makanya untuk pelajari itu Quran. Bukan hanya akidahnya, fikihnya. Bukan hanya sekarang ini akhlaknya, tapi juga sisi sejarahnya. Jejak hidup para nabi, Masya Allah. Coba bayangkan siapa Pak yang mampu menceritakan kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Ibrahim, hubungannya dengan Namrud, kemudian setelah itu dengan raja yang mau memperkosa istrinya, kemudian dia sampai Babilonia, sampai Haran, kemudian hijrah ke Palestina. Itu. Makanya ketika orang itu belajar sejarah, nggak pakai rujukan yang benar, ujung-ujungnya ngomong lantur Nabi Sulaiman itu dari Jogja, Sleman, kan gitu. Itu. Lantur Sleman itu. Jadi Borobudur itu dibunuh oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dari mana? Dari Jawa Tengah. Tempat lahirnya Sleman. Nggak pakai data, fakta. Ya. Dan tata kelola pemerintahan, Masya Allah. Jadi kita tahu tata kelola pemerintahannya Nabi Sulaiman itu Masya Allah. Itu. Dasar kebijakan politik para raja. Kenapa sekarang ini Tolut dengan Nabi Daudnya pakai cara menyerang. Tapi Sulaiman dengan Balkis diplomatik. Loh, ini kita pelajari. Jadi kalau bupati belajar sejarah, pinter berpolitik. Kapan harus perang, kapan pakai diplomatik, kapan dia itu harus pakai senjata. Itu. Dengan rujukan agar kita bisa mengikuti pri kehidupan mereka. Hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia dan agama. Ya. Oke. Makanya Pak, sejarah-sejarah yang membangkitkan agama dimatikan oleh musuh-musuh Islam. Itu didistorsi minimal. Nah sekarang kita ambil contoh distorsi besar-besaran Wali Songo sekarang. Anak udah coba kisah dikit. Wali Songo itu saja udah disoal oleh Profesor Simo. Beliau mengkritik di dalam bukunya Sufisme Jawa. Ini tokoh Muhammadiyah yang ahli sejarah, ahli pemikiran tasawuf Jawa. Dan kalau kita membaca bukunya beliau Sufisme Jawa. Beliau juga dosen pasca sarjana dulu, guru besar di UGM ya. Itu. Beliau mengatakan istilah Wali Songo itu adalah istilah orang yang dibuat nggak punya nyali intelektual. Wong wali kok songo. Wali bahasa Arab, Songo Jawa. Nah, dengan gitu. Ini dikritik oleh beliau. Ini perpaduan bahasa yang aneh. Nggak akan bisa dinahwu sorobkan gitu loh Pak. Wali Songo coba nahwu sorobnya gimana? Di bahasa Indonesia kan juga nggak kena. Arab Wali Songo. Gitu. Makanya Damani juga mengkritisi bahwa ini adalah cara-cara orang Jawa untuk memadukan untuk sinkritisme. Itu kan gitu. Kenapa? Karena pada dekade tahun atau abad 17 atau 16-17 lah. Itu kan terjadi gap antara kaum santri sama priai. Akibat Amangkurat I membantai kaum santri di Gresik kan.
Itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 ulama kaum santri dibantai, dibunuh bersama anak istrinya. Dan sejarah ini nggak ada yang satupun berani ngungkap. Anehnya, Ringkels punya buku Indonesia Modern. Antum baca kitab itu bagus. Ringkels ini ahli sejarah dari Australia. Temannya H.W. Cokroaminoto. Bahkan teman diskusi, teman berdebat, teman gontok-gontokan. Ini Ringkels. Itu dia mengatakan di situ disebutkan 5.000 sampai 6.000 laporan dari duta besar Belanda dibantai mereka. Nah, sejak itulah terjadi persimpangan antara priai dan kaum santri. Nah, pujangga-pujangga Jawa Tengah, terutama keraton ketika itu, mencoba untuk menyatukan lagi dengan membuat karya fiksi Wali Songo. Wali mewakili Islamnya, Songo Jawanya. Nggak tahu nanti akhirnya Jawa diislamkan apa Islam dijawakan. Mana yang benar? Pak, yang benar mana? Jawa diislamkan atau Jawanisasi apa Islamisasi? Nah itu, coba antum kaji itu. Jadi ujung-ujungnya bukan Jawa diislamkan tapi Islam dijawakan. Sholat tetap tapi pakai belangkon juga tetap. Bawahnya sarung kan gitu. Ibarat botolnya bir diisi kopi teh kan gitu. Oke, itu nanti kalau kita ada pembahasan khusus bahas buku ini, antum baca buku ini anak tuntasin semua. Ya, buku ini saya teliti hampir 10 tahun. Ini penelitian ini sampai ke Belanda, ke Malaysia, ke beberapa tempat yang kita sinyalir di situ ada tonggak-tonggak Wali Songo. Apalagi ke tempat situs-situsnya. Saya keliling hampir 10 hari Pak ke tempat makam Wali Songo itu. Dari Jawa sampai timur, dari barat sampai timur. Bukan tujuannya nyekar saya. Nanti kalau dikomplain orang biar bisa jawab. Karena kita secara itu dasarnya fakta. Itu. Oke. Nah, ternyata Profesor Dr. Hasanus Simon ini juga sama, guru besar kehutanan, tapi beliau punya buku Syekh Siti Jenar. Jadi pemerhati Wali Songo beliau juga. Bahkan ketika bedah buku saya diundang jadi penanggapnya, tapi Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia. Dan saya termasuk sangat dibantu oleh keluarga beliau untuk mendapatkan buku-buku beliau tentang Wali Songo itu. Anak datang ke rumah beliau. Nah, istilah Wali Songo itu baru muncul abad 19. Istilah ya, saya jangan dipelintir, saya dipelintir tokoh penggemar NU di Lamongan sana. Wah, Zainal Abidin itu anti Wali Songo. Bukan. Bahkan saya katakan berdasarkan penelitian saya, Wali Songo itu manusia historis atau manusia legendaris. Saya katakan historis, fakta. Cuman fakta sejarahnya itu terkoyak, tereliminir, sudah didistorsi oleh beberapa orang. Nanti kita bahas. Dan buku yang menjadi pegangan saya dan bahkan ini primer adalah
buku Keropak Ferrare yang ditemukan di Italia yang nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Drewes, sarjana Jawa Kawi yang dari Belanda. Kemudian yang keduanya adalah buku Handbook van Bonang yang sudah saya terjemahkan ke Primbon Sunan Bonang. Tapi sampai sekarang belum selesai, udah berapa tahun ini. Karena peminat baca buku juga nggak banyak sekarang. Itu. Tapi mudah-mudahan selesai karena nerjemahnya susah juga dari bahasa Kawi ke dalam bahasa Jawa Indonesia. Karena bahasa Kawi dulu memang nggak gampang. Taip. Nyampe mana tadi? Nyampe? Oh iya, Wali Songo. Istilah yang kita bedah, istilah Wali Songo itu nggak ada. Kecuali setelah abad 19. Dalilnya, buku yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro, ya, itu nggak pernah dia menyebut Wali Songo. Meskipun dia bercerita tentang Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan-Sunan, wali-wali, tapi tidak pernah menyebut secara implisit, apalagi eksplisit, tentang istilah Wali Songo. Ya. Di dalam bukunya Bapak Diponegoro, untuk baca itu buku, Masya Allah, itu buku sudah menjadi kekayaan negara kita. Sudah dilindungi, dipatenkan oleh UNESCO itu. Karena asli tulisan tangan Sunan Bonang, ini siapa? Pangeran Diponegoro. Dan juga menjadi rujukan utama Peter Carey. Peter Carey ini sarjana Prancis, ahli sejarah, dan guru besar di UI. Banyak penelitiannya tentang keindonesiaannya. Terutama yang menarik itu dia bahas sejarah korupsi di Indonesia. Itu ada bukunya, ya, ada bukunya. Jadi orang-orang Eropa itu anti korupsi, setelah datang ke Indonesia pinter korupsi. Jadi Indonesia ini madrasah korupsi yang paling bagus itu. Itu. Ya benar. Coba Pak, antum tahu nggak penyebab bubarnya VOC yang didirikan tahun 1602, kemudian bubar tahun berapa? Loh, piye sampeyan? Lupa dulu nggak tahu ya. Dibubarkan tahun 1798 oleh Belanda. Kemudian akhirnya abad 18 mulai didirikan pemerintahan Hindia Belanda. Langsung dari Belanda disetirnya. Di sini cukup dipimpin oleh gubernur jenderal. Makanya semua tanggung jawab pemerintahan pengendalian politik itu dari kerajaan Belanda. Itu gara-gara korupsi. Habis duitnya, dagang dari mulai 1.600 sekian sampai itu habis dikorupsi. Makanya Pak, kerja paksa, tanam paksa yang nenek moyang kita itu menderita, itu bukan karena murni Belanda. Belanda itu juga mengeluarkan dana, dikorupsi sama mandor-mandornya itu. Nggak nyampe. Itu MBG aja nggak nyampe, antum. Itu kan gitu. Sama ini. Jadi akhirnya orang bawah itu cuma dikasih kerupuk. Makanya kerupuk itu cuman ada di India sama Indonesia. Kenapa? Tahu nggak? Karena itu makanan orang-orang tersiksa dulu. Kan yang penting makan nasi, sambal, kerupuk rame kan. Sakarung aja cukup, sekampung itu Pak. Nah, ini apa? Teratasi. Itu makanan rodi. Kerja paksa itu. Makanya mbah-mbah kita ketika kerja di sawah dulu ya
makanannya itu kan sambal kerupuk, wis cukup toh. Udah, itu memang dari sononya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita ngerti sejarah begini enak. Kembali lagi ke istilah wali songo. Wali itu pun diplesetin lagi, didistorsi. Katanya manusia sakti Mondraguna ora tedas paluning pandi otot kawat balung wesi ketek tapi keringet solar. Apalagi dek. Kan gitu. Akhirnya apa? Terkesan kalau nggak sakti nggak bisa jadi wali. Ini salah lagi. Padahal wali itu petugas. Makanya gubernur kalau di Arabnya, makanya Umar menetapkan wali Madinah, Fulan. Maksudnya gubernur Madinah. Dan di Indonesia sampai hari ini loh, masih dipakai wali itu, wali kota. Emang sakti? Apa artinya? Petugas kota yang diangkat kalau dulu itu oleh gubernur, sekarang dipilih oleh rakyat. Wali murid, emang sakti loh. Kenapa dikatakan wali murid? Karena dia itu penanggung jawab petugas yang bertanggung jawab ini anak. Makanya kalau ada apa-apa di sekolah yang dipanggil siapa? Pak RT. Ya wali murid. Terus di tingkat sekolah ada wali kelas. Loh sudah fakta gitu masih dipaksakan sakti. Sakti apa? Gitu kan. Akhirnya dari sekalian muncul cerita-cerita fiksi dan fiktif akhirnya. Di kelas wali itu. Nah, kasih satu-satu ya. Contoh bagaimana Maulana Ishak, bapaknya Sunan Giri. Itu kan pertama kali dakwah ke Surabaya, kemudian disuruh Sunan Ampel untuk dakwah di Blambangan. Karena Blambangan itu dulu metropolitan, karena pusat kota. Kan dulu Mojopahit itu terbelah menjadi dua. Jadi perlu diketahui Pak, pasca Hayam Wuruk meninggal dunia, Gajah Mada tahun 1364, Hayam Wuruk tahun 1389 matinya. Itu dan biasa di pejabat-pejabat Mojopahit dulu itu memberi gelar itu dengan nama hewan. Jadi nggak perlu dibesletkan bahwa Gajah Mada itu Muslim, nama aslinya Gajah Ahmada. Gajah Mada, gajah itu gajah, Mada itu tangkas. Makanya gajah yang tangkas. Makanya rajanya pun Hayam Wuruk. Hayam apa ayam? Ayam, Wuruk apa? Terpelajar, itu ayam kuliahan. Wuruk apa mas? Tak wurui ya? Apa ya tadinya? Tak wurui itu tak ajari. Makanya anak-anaknya itu ada yang jadi Bupati Surabaya itu Lembu Suro, yang jadi Bupati Madura Lembu Peteng, yang jadi Bupati Jawa Tengah itu Kebu Kenongo, biasa. Nama-nama gelar nama hewan. Orang Arab juga gitu kan, Asadullah, berarti singa Allah. Biasa, oke? Nah, kembali lagi. Pernikahan Syekh Maulana Malik Ibrahim karena dia itu, Anda ceritain, perlu nggak cerita Blambangan sama Mojopahit? Dikit ya. Jadi pasca Hayam Wuruk sama Gajah Mada itu terpecah menjadi dua. Karena satu yang berhak untuk mengganti raja itu sayangnya putri mahkota. Itu. Terus kemudian di dalam memerintah yang menonjol suaminya Wikramawardhana.
Nah, sayangnya yang putra selir gitu loh. Makanya dikasih wilayah timur Blambangan. Sampai terjadi perang Paregreg gitu kan gitu. Tahu nggak cerita perang Paregreg? Ya nggak tahu ya sudah, nyusahin saya loh. Ya, intinya itu antum bacalah dikit. Ya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan gulung tikarnya negara Mojopahit. Tuh. Apalagi kekuatan Islam sudah mulai masuk, ekonomi melemah, faktor runtuhnya Mojopahit itu kalau kita coupling ada 3 faktor. Faktor internal yaitu hegemoni kekuasaan, perebutan kekuasaan. Kemudian yang kedua ekonomi yang runtuh. Kenapa? Petani-petani yang harusnya mengelola sawah diajak perang, perahu-perahu yang harusnya dibuat untuk mengangkut komoditas pertanian dipakai perang. Sementara kekuatan Malaka ketika itu sudah mulai berkibar. Nah, masuknya Islam dan kekuatan Islam yang masih segar bugar. Para wali ini. Nah, dari situlah hadirin sekalian cerita kisah Wali Songo. Dan anehnya wali itu banyak, gak Songo. Petugas dakwah itu emang cuma 9, gak mungkin Pak. Ini rekayasa siapa? Bahkan masuknya Maulana Malik Ibrahim ke 9 itu pun masih debatable di karangan mereka masih debatable, yaitu ada yang memasukkan yang pertama itu Syekh Siti Jenar bukan Maulana Malik Ibrahim. Berarti di sini ada yang tidak memasukkan Syekh Maulana Malik Ibrahim ke dalam kelompok Wali Songo, padahal Maulana Malik Ibrahim ini dianggapnya oleh Profesor Dr. Drewes dia adalah tonggak cikal bakal wali di Jawa, loh kan? Yang makamnya di Gresik Leran ditemukan oleh Tom Raffles ya. Jadi Tom Raffles ini meskipun penjajah tapi kita banyak bersyukur jasa yang ditinggalkan. Jadi Tom Raffles ini orang Inggris yang dulu itu gubernur jenderal, datang sebagai angkatan perang tapi akhirnya ahli sejarah. Dialah yang membawa buku hasil rampasan dari Jogja dan Jogja akhirnya rontok. Dua kapal yang sayangnya satu kapal itu tenggelam di Laut India, Samudra India. Satunya sampai ke Inggris, makanya lagi sekarang diusahakan oleh Kementerian Budaya untuk diminta. Itu yang satu kapal ini. Nah, menariknya Tom Raffles ini punya banyak sejarah. Ini peninggalan diantaranya penemuan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang tertulis di situ tahun 822 Hijriah. Tahun 1419 Masehi. Loh. Dan menariknya lagi, beliaulah yang merancang Museum Trowulan yang akhirnya dikasihkan ke Indonesia. Itu milik dia itu, yang termasuk menemukan manusia trinil itu. Dia itu yang nemuin. Tuh. Yang masih besar sekali itu, tulang ekornya aja segede, Masya Allah itu. Dan yang menarik lagi juga, dia kasih yang di Jakarta itu juga dikasihkan Museum Nasional. Dan yang hebatnya peninggalan dia yang masih utuh sekarang adalah dia sanggup mengumpulkan ribuan pohon seluruh Indonesia, dunia menjadi Taman Bogor itu apa namanya? Kebun Raya Bogor. Itu milik pribadi dia. Tahu nggak sejarahnya? Ceritanya begini ceritanya. Jadi setelah dia bertugas menjadi gubernur jenderal di
Bukit Tinggi kan perang di sana. Istrinya kena malaria. Kemudian diobati di Padang nggak sembuh. Akhirnya dibawalah ke Bogor, dibikinkan taman itu, kebun itu. Dan dibikin rumah, taman untuk menghibur karena Masya Allah dia sangat cinta sama istrinya ini. Karena Masya Allah ya, ke hutan kemana aja ditemani setia. Makanya cintanya Masya Allah. Nah, istrinya itu sangat suka dengan bunga yang ada di di Bukit Tinggi dan Sumatera secara umum, di Bengkulu juga banyak, sehingga bunga itu dikasih nama Rafflesia dari nama dia Raffles itu. Jadi bunga itu aslinya juga nggak tahu namanya. Nah, untuk berjemur istrinya dibikinkan saung gazebo, itu kan ada gazebo Eropa tuh yang pernah ke sono. Di depannya itu kan ada semacam bendung kolam, ditaburin bunga Rafflesia karena pagi-pagi berjemur sambil duduk di gazebo itu sambil menikmati bunga-bunga tersebut itu. Tapi akhirnya mati juga istrinya gitu. Akhirnya ketika mereka diserahkan kepada Indonesia, sampai sekarang Masya Allah masih menjadi taman yang eksotik, kebun yang bagus, dan bambunya yang di pintu utama itu memang dari sejak dia yang nanam bambu yang cakep-cakep itu. Dan saya punya foto-foto secara umum Batavia dan foto kebun raya itu pada awal-awal berdirinya, dan memang masih asli semua itu ya. Dan jembatan mereka masih utuh, mending jembatan mereka daripada jembatan bikinan antum. Bahkan banyak jembatan yang masih utuh bikinan Belanda. Nah, kereta itu dulu siapa yang bikin? Belanda. Kereta yang kita pakai itu dulu kereta barang, Pak, bukan kereta orang. Untuk ngangkut tebu, tembakau, teh ini produk. Kan ceritanya gini. Jadi Belanda setelah kalah perang Jawa itu mengalami kerugian kurang lebih 45 miliar dolar. Itu hasil penelitian Peter Carey. Antum baca buku hasil penelitian itu, judulnya menarik, Pak. Takdir. Jadi diusut-usut di ini, kenapa Diponegoro kalah? Itu dijawab susah banget. Karena takdir, udah selesai. Udah, Masya Allah itu. Ya, nah, setelah kekalahan itu, maka Van den Bosch yang akhirnya menjadi gubernur yang merancang tanam faksa. Makanya mungkin panggilan bos-bos itu karena gara-gara ini kali gitu. Ya, bos, bos. Van den Bosch merancang itu. Orang Jawa bahkan di mana-mana termasuk Sumatera dipaksa untuk minum kopi. Udah gitu ditipu. Kopi itu yang enak daunnya bukan bijinya. Makanya di Sumatera, di Padang itu ada kopi daun kopi. Jadi supaya nggak dicolong itu kopinya, jadi dicolong daunnya aja. Yang enak daunnya, kalau yang bijinya itu nggak enak gitu. Di Jawa ada disuruh teh, kopi juga ada, terus tembakau juga. Nah itu diangkut pakai kereta itu. Bawa Batavia diekspor, dibawa ke Belanda. Bahkan dari tanam itu Belanda menghasilkan 70 miliar dolar. Nutup itu utang perang Jawa. Dan bahkan bisa bikin dam, sehingga kotanya dijuluki Amsterdam. Itu, paham nggak? Karena kota Belanda itu lebih rendah daripada lautan. Makanya di dam, makanya disebut kota
Amsterdam. Itu dari mana? Dari hasil tanam paksa ini. Itu bukan saya yang ngomong, antum baca buku takdir. Tuh, ya. Nah, ini hanya sekilas mukadimah. Ini baru mukadimah. Ya. Oke. Sekarang kita masuk tema. Habis itu kita tutup 5 menit ya. Katanya maghrib jam berapa? 5:30. Udah habis selesai. Oke. Sekarang kita mulai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nusantara itu dari Nuswantara, jadi Mojopahit. Istilah ini dari Mojopahit. Karena Mojopahit itu membagi negara itu menjadi dua, negara agung sama negara Nusantara. Negara agung itu negara yang meliputi ibu kotanya, Mojopahit. Itu pembagian antum bisa baca di dalam buku Negara Kertagama. Nah, Nusantara itu sampai Kamboja, Vietnam, timurnya sampai Leste. Jadi Masya Allah lebar, luas. Filipina masuk ini, makanya kita harus jaga Nusantara. Ini repot juga. Malaysia masuk, Singapura masuk, jadi hati-hati juga. Ya, istilah Nusantara itu, apalagi Islam Nusantara kan gitu, udah lebih parah lagi. Ngeklaim sono sini. Makanya kemarin ketika saya tabligh ke Jakarta di Jepang, Islam Nusantara nggak boleh masuk ke Jepang karena Jepang bukan Nusantara. Jadi kalau ada ustadz-ustadz dai-dai Islam Nusantara, jangan diundang ke sini karena Islamnya cukup di Nusantara. Nggak butuh orang Jepang Islam mereka karena bukan Nusantara. Coba kalau digituin mangkel nggak mereka? Mangkel. Makanya Pak, Islam itu jangan dikasih embel-embel. Islam liberal, Islam moderat, Islam. Ya. Ketika dikasih Nusantara nanti dibatasi oleh teritorial. Islam liberal dibatasi oleh kelompok Islam sudah. Itu. Nah, pertama kali kita itu bisa mengetahui jejak Islam masuk ke Nusantara itu pada zaman Sriwijaya. Ditemukan di 2 kitab. Kitab yang pertama Al-Hayawan, yang kedua Al-Iqdul Farid karya Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi pada abad ke-4 Hijriah, di mana beliau merilis suratnya Raja Sriwijaya yang dikirimkan ke Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Itu menarik. Yang menariknya, saya hanya membaca kesimpulan saja. Kalau antum ingin tahu rincinya, baca kitab itu. Al-Iqdul Farid itu 4 jilid. Nah, wahai Tuan Raja dari Raja India. Berarti sejak dulu Indonesia itu tidak pernah dinamakan kecuali India. Nusantara itu dirubah oleh Mojopahit. Makanya Belanda ketika mendirikan negara di sini bukan negara Nusantara, India, Belanda. Makanya nanti di akhir zaman pasukan Mahdi itu terpecah menjadi 3 pangkalannya, maksudnya satunya pangkalan di India, kemungkinan di Indonesia. India. Karena India yang sekarang itu kalau di peta itu belum dikenal. Dulu kan negara besar itu. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka satu dulu, ya kan? Yang disebutkan oleh sejarah betul-betul India itu Indonesia. Ya. Nah, dari surat dari Raja India yang didampingi permaisuri turunan 1000 raja,
yang memiliki kandang gajah 1000 gajah. Berarti memang betul Sumatera yang pasukannya gajah. Jadi ini gajah ini dibuat untuk armada perang. Jadi armada perangnya Sriwijaya itu andalannya kapal sama gajah. Tapi perlu diketahui bahwa Sriwijaya itu basisnya negara maritim. Makanya kuat. Yang memiliki istana terbuat dari emas dan perak. Masya Allah Pak, kaya raya. Yang istananya diapit oleh 2 sungai. Berarti Batanghari sama Musi. Yang menghadap ke arah lautan. Masya Allah, gagah banget. Dan antum cek. Makanya kerajaan Sriwijaya itu sekarang masuknya ke Jambi. Karena antara Jambi dengan Palembang. Makanya Jambi Palembang itu berdekatan. Yang hutannya lebat, kayu-kayunya besar, kayu wanginya banyak, dan kita memiliki kapur yang aromanya tercium 12 mil. Masya Allah. Hebat itu Pak. Makanya sampai Rasulullah saja itu merekomendasikan komoditas ini loh, kapur. Dan kapur itu jangan antum anggap batu. Itu kapur itu hasil alamiah kayu-kayu besar yang umurnya ratusan tahun, nanti mengering di dalamnya itu ada lempengan-lempengan getah yang akhirnya membentuk kristal wangi. Itu kalau dibelah aromanya 12 mil. Masya Allah. 1 mil berapa? Nggak ngerti nih sampean. Ngerti nih apa tuh mas sampean? 1 mil itu 1,5 kilo. Ya, coba Masya Allah. Dan Allah sendiri merekomendasikan kapur ini menjadi nikmat surga yang paling nikmat. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran. Dan kafuro ini bukan bahasa Arab, cek aja. Dan saya belum pernah mendapatkan ahli tafsir yang mengklaim ini adalah bahasa Persia. Berarti bahasa mana? Bahasa Medan. Orang Medan bahasanya masuk Quran nggak bangga itu. Itu. Makanya negara ini Indonesia itu sudah dikenal, bahkan ada peta yang ditulis oleh Batalmus. Batalmus ini filosofi, ahli falak dan ahlul kalam serta penasihat Raja Romawi. Dan dia dijadikan gubernur Iskandaria, Mesir sekarang, abad 1 Masehi. Makanya dia yang ahli astronomi juga, dialah yang pertama kali memasukkan hisab itu ke dalam penentuan agama. Itu si ini Batalmus ini. Nah, dia membuat peta. Ajaib manusia ini Pak. Ahli biografi juga. Dia bikin peta dunia itu baruzah itu udah digambar. Baruz. Makanya sampai hari ini orang kalau sudah nyebut kapur pasti baruz. Dan Masya Allah, antum nggak usah repot-repot mengadakan nyari-nyari. Antum buka Wikipedia Kerajaan Sriwijaya, raja yang kedua. Cek siapa? Masuk Islam nggak, Muslim nggak Muslim. Karena setelah itu dia mengatakan, wahai Tuan Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah, kirimlah seorang yang mengajarkan aku Islam. Masya Allah. Kenapa Pak? Raja-raja Sriwijaya itu sangat terbuka. Karena Sriwijaya itu antum harus ketahui didirikan oleh sarjana-sarjana pelarian dari Tiongkok, Cina yang terancam mencari suaka politik ke negara Islam Indonesia. Itu mereka sarjana-sarjana budak.
Makanya Sriwijaya itu negara Buddha, tapi mereka banyak cendekiawan. Makanya cara berpikirnya lebih ilmiah, lebih terbuka. Makanya raja kedua Indrawarman, Raja Sriwijaya itu masuk Islam dan Muslim. Nih. Nah, setelah itu mulai terjadi Islamisasi. Jadi masuknya Islam ke Nusantara itu mengalami 3, masuk sebagai pelancong, kemudian yang kedua membentuk komunitas. Nah, ini udah mulai ada komunitas-komunitas yang kebentuk, bahkan sudah membentuk kerajaan yang ketiga. Makanya ada Raja Aceh Samudra Pasai namanya Malikus Soleh yang meninggal tahun 1392 Masehi. Dan itu tepat persisnya kerajaan Mojopahit. Maaf, 1200 bukan, 1292 Masehi berdirinya kerajaan Mojopahit. Karena gini, kan awalnya cikal bakalnya kan Singosari, Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, kerajaannya pindah ke Kediri. Kemudian menantunya Raden Wijaya melarikan diri dengan penasihat bapaknya Banyak Wide ke Madura. Nah, setelah datangnya utusan dari Cina kurang lebih 60.000 pasukan untuk balas dendam mau membunuh Kertawijaya, karena gunting telinganya utusannya itu, ternyata setelah sampai Singosari sudah bubar negaranya. Maka di politik pecah belah oleh Raden Wijaya. Kalau kamu balas, itu balas kelanjutan negara, yaitu Jayakatwang. Akhirnya 60 ini nyerang Jayakatwang. Terjadi perang besar-besaran, Jayakatwang terbunuh. Sisa pasukan Cina dibantai oleh Raja Wijaya, dihabisin. Jadi sudah kecapean, lelah, habisin. Nah, di situ mulai muncul kerajaan Mojopahit. Nah, sisa-sisa Cina pelarian karena sudah taktik yang digunakan Raden Wijaya, kapal-kapal yang di pantai utara semuanya dibakar sehingga mereka nggak bisa pulang. Makanya Cina-Cina yang sisa ini sembunyi di hutan-hutan pantai utara. Nah, makanya Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Sumanto Al-Qurtubi ini ahli filsafat dari UIN, lebih memilih pendapat Raden Wijaya. Raden Patah itu bukan anaknya Brawijaya kelima, tapi turunan Cina yang tersisa yang sembunyi di hutan-hutan ini. Wallahu a'lam. Ini perlu penelitian, namanya aja sejarah. Tadi saya katakan dasarnya dugaan. Paham nggak? Paham nggak nih? Nyambung nggak? Oke. Nah, tahun itu sudah berdiri kerajaan Aceh 1290, bahkan 93 itu Raja Malikus Soleh ini meninggal dunia. Itu. Kenapa, Pak? Karena otomatis Aceh, Sumatera itu lebih duluan, metropolis, lebih maju, Islamisasinya lebih masif karena lebih dekat dengan Barat. Karena Islam itu masuk lewat 3 saluran, dari Sam, Persia, nanti rata-rata mampirnya Gujarat, kalau enggak Malaka pada akhirnya. Dari Jeddah langsung. Itu juga begitu, Gujarat, Malaka, dan yang satunya dari Hadramaut. Bahkan ada salah satu dai yang dari Mekah namanya namanya Hasanuddin, tinggalnya di Karawang, maka orang dikenal Kuro, Syekh Kuro, karena apa? Dari Quro. Makanya di Karawang itu ada kuburan makam Syekh Kuro karena dari Quro.
Itu. Adapun dari Hadramaut baru kemarin aja, terutama didominasi oleh mereka-mereka yang mengklaim turunan Rasulullah SAW. Tapi asli utama pertamanya adalah Persia, Romawi. Makanya Persia dari mana? Syam, Persia, kemudian Jeddah. Makanya di Jawa Timur, Gresik itu ada makam-makam Muslim. Karena Hindu nggak punya makam, tolong dicamkan. Karena dibakar mereka kan, nggak mungkin. Dan itu ada salah satu makam tertulis Fatimah binti Maimun bin Ibadullah, tertulis wafat tahun 475 Hijriah. Berarti lebih lama daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau kita konversi ke tahun Masehi berarti berapa? Tahun 1082. Pada saat itu berarti kerajaan Hindu Buddha Mataram mulai rontok, jatuh. Kemudian berpindah ke mana? Ke timur. Kemudian jaya di tangan Airlangga itu. Berarti di sini udah lama Islam itu masuk. Nah, udah adzan, dan insya Allah kita lanjutkan tahun depan yang belum jelas kapannya. Insya Allah. Demikian kita sholat berjamaah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menggerakkan antum menunaikan fardu kifayah, yaitu menjadi pelaku sejarah Islam, penerus sejarah Islam. Dan saya berharap masih ada yang bisa melanjutkan, karena ini baru pembuka untuk bisa meneliti sejarah. Jadi masih banyak peluang yang antum bisa lakukan untuk meneliti sejarah Islam di tanah Jawa ini, supaya kita tidak kehilangan keseimbangan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.